oleh karena kredit itu dihukumi haram, ya tentunya di bank-bank syariah tidak pakai istilah kredit. Pokoknya semua istilah kredit yang ada di bank konvensional itu dihilangkan ya, dan diganti dengan pembiayaan. Kalau pembiayaan itu ya bank ngasih dana, ngasih biaya ke nasabahnya. Tapi bukan kredit, bukan utang piutang. Dengan akad-akad yang lain, yang nanti kita akan ketahui akad apa saja yang akan digunakan dalam PPR tersebut. KPR konvensional, kredit untuk kepemilikan rumah. Ini biasanya terjadi di perkotaan ya. Di perkotaan tuh banyak bisnis properti. Jadi ada pihak yang disebut developer atau pengembang. Developer ini ya dia seorang bisnismen ya, punya uang banyak. Kemudian misalnya dia datang ke kota Cirebon misalnya. Ada lahan kosong, dia beli lahan kosong tersebut. Setelah lahan kosong dibeli, dia bangun unit-unit perumahan. Setelah jadi, dijual ke masyarakat. Itu namanya developer. Jadi bisnisnya itu memang beli tanah kosong, dibangun perumahan-perumahan yang banyak, ada lengkap ya, ada tamannya, ada masjidnya, kadang ada kolam renangnya, kemudian ada satpamnya, intinya dipagar ya, dipagar keliling. Ya, nanti itu perumahannya kemudian dijual ke masyarakat. Ya, ini biasanya harganya cenderung jauh lebih mahal daripada rumah-rumah yang ada di pedesaan biasanya itu. Bisa 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat, dan seterusnya. Kalau KPR di bank konvensional itu sistemnya seperti ini ya. Bank memberi pinjaman atau utang kepada nasabahnya plus bunga. Ya, nasabah dapat uang dari bank, dapat utang dari bank, kemudian uangnya dipakai untuk beli rumah di perumahan tersebut. Itu sistemnya di konvensional. Kalau di bank syariah, PPR itu pembiayaan pemilikan rumah. Pokoknya bank nggak ngasih utang, nggak ngasih pinjaman, tapi nanti posisi bank itu bisa menjadi penjual, bisa menjadi pemilik, dan dia menyewakan. Nanti akad-akadnya kita akan lihat, ditampilkan di PPT ini ada tawaran 3 akad dalam PPR. Ini skema kredit yang berbasis bunga ya di bank konvensional. Contoh misalnya harga rumah itu harganya 500 juta. Jadi misalnya saya kepengen beli rumah di perumahan A di kota Cirebon. Harga satu unit rumahnya 500 juta. Ya, padahal saya hanya megang uang 100 juta saja, masih kurang 400 juta. Solusinya saya bisa datang ke bank konvensional. Saya mengajukan pinjaman, mengajukan kredit sebanyak 400 juta. Ya, akhirnya saya dapat pinjaman dari bank konvensional 400 juta. Jadi uang saya sekarang 100 punya sendiri, ditambah 400 hasil utang, 500 juta. Saya datang ke developer, saya melakukan kontrak jual beli. Saya beli rumah tersebut dengan uang hasil utang. Kemudian pinjaman dari bank 400 juta ini basisnya bunga. Ada bunga 8%-nya. Dan saya cicil selama 15 tahun. Maka angsurannya seperti ini. Angsuran per bulan 3.820.000 dikali 15 tahun, atau dikali 15 tahun, atau dikali 180 bulan ya. 15 tahun itu sama dengan 180 bulan. Totalnya adalah 687 juta sekian. Jadi utangnya, saya pinjam duit 100 juta, saya mengembalikannya 687 juta. Bunganya berapa? Ya, bunganya tadi ya, selisihnya ini, selisih 8%. 8% ya. 287 juta. Ya, itu bunganya. Seharusnya kalau tanpa bunga segini. Seharusnya kalau tanpa bunga, angsuran bulanan itu 2.222.000. Ini 2.222 ini dikali 180 pas 400 juta. Tapi karena pakai bunga, jadinya segini.
Dan ini tentunya kalau kita kembalikan ke pandangan fikih muamalat dan juga berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia, pinjaman yang berbunga termasuk riba, namanya riba qard ya. Kemarin kita bahas tentang riba itu ada dua macam, ada riba utang piutang, ada riba jual beli, dan ini termasuk riba utang piutang. Riba utang piutang dengan bunga tetap namanya riba qard. Belum lagi nanti ada denda. Misalnya bulan ini saya nggak ngangsur, nggak ada duit nih, telat, jatuh temponya tanggal 15, sudah telat, sudah sampai akhir bulan nggak bayar denda, nggak bayar angsuran, itu kena denda. Dendanya sekisaran 1% sampai 2% per hari. Itu juga riba lagi, namanya riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu adalah ketika kita berutang kepada orang lain, kalau kita bisa bayar tepat waktu, nggak ada bunganya, gratis. Utang 1 juta, bayarnya 1 juta. Masalahnya kalau molor, artinya terlambat bayarnya, itu nanti kena denda. Denda keterlambatan ini namanya riba jahiliyah. Riba jahiliyah adalah riba yang dipraktikkan secara umum oleh masyarakat Arab jahiliyah. Jadi masyarakat Arab itu sistem utang piutangnya gitu. Kalau bisa bayar tepat waktu gratis, nggak ada bunga. Kalau telat bayar, bulan depan diundur gitu, baru muncul denda atau bunga. Dinamakan riba jahiliyah. Dalam praktek ini ada dua riba. Ada riba qard yang bunganya tetap, mau bayar tepat waktu atau enggak, tetap ada bunganya. Ada riba jahiliyah, itu denda keterlambatan. Baik, untuk menghindari dua riba itu, alternatif solusinya menggunakan skema pembiayaan PPR di bank-bank syariah. Nanti akadnya bukan utang piutang pakai riba, tapi akadnya bisa salah satu dari tiga ini. Bisa murabahah, bisa IMBT, ijarah muntahiyah bitamlik, bisa MMQ atau musyarakah mutanakisah, musyarakah mutanakisah. Di sini nggak ada bunga, yang ada adalah margin keuntungan atau ujrah. Margin keuntungan kalau akadnya jual beli, ujrah kalau akadnya sewa menyewa. Ya, kita langsung ke contoh, misalnya pakai akad murabahah. Ya, kita ke contoh, ke akad murabahah. Sebelumnya suara saya jelas ini ya, nggak ada gangguan? Jelas, Jelas banget. Kita lanjut ke akad murabahah. Apa itu akad murabahah? Murabahah ini termasuk salah satu dari jenis jual beli. Mohon suaranya untuk di mute dulu. Yang lain suaranya mohon untuk di mute. Arah diskusi online. Ya, diskusi. Ya, Kiai Huda. Akan aku Di mute dulu suaranya. Baik, saya lanjutkan. Jadi akad jual beli dalam fikih muamalah itu ragamnya ada banyak. Ada jual beli yang biasa, ada jual beli murabahah, ada jual beli salam, ada jual beli ghaib, ada jual beli istisna, macam-macam ya. Ini yang kita bahas yang murabahah. Apa bedanya murabahah dengan jual beli biasa? Kalau pada jual beli biasa, margin keuntungan atau nilai keuntungan yang diambil oleh penjual itu, ya itu rahasia penjual. Pembeli nggak perlu tahu ya. Saya jual HP ke orang lain, harganya 2 juta. Itu pembeli nggak perlu tahu. Itu modal saya berapa, saya untungnya berapa, pembeli nggak perlu tahu. Namanya rahasia penjual. Itu kalau jual beli biasa. Kalau murabahah, ada ketentuan lain yang berbunyi, wajib bagi penjual memberitahu ke pembeli margin keuntungan, nilai keuntungan yang diambil berapa, dia modalnya berapa. Jadi kalau contoh HP tadi ya, saya kasih tahu pembelinya, ini HP Samsung, modal saya 1.500.000. Kemudian saya jual ke kamu 2 juta, saya ngambil untung 500.000. Kamu setuju? Setuju. Oke, akad.
akad murabahah namanya ya. Murabahah itu bedanya cuma itu aja. Penjual berkewajiban transparan, memberitahu ke pembeli modalnya berapa, ngambil keuntungannya berapa. Pembeli setuju, udah dilaksanakan akad murabahah. Bagaimana skemanya akad murabahah tersebut? Ya, misalnya tadi saya butuh rumah di sebuah perumahan A, harga unit rumahnya 500 juta, misalnya 500 juta. Daripada ke bank konven, nanti kena riba, saya ke bank syariah. Saya sampaikan ke bank syariah, saya ingin unit rumah itu, nomor sekian, di perumahan sekian. Kemudian kita bikin kontrak ya, bikin kontrak dengan bank, bahwasanya nanti bank akan membeli rumah tersebut, kemudian setelah bank membeli rumahnya, bank akan menjualnya kepada saya, dan bank akan memberitahukan kepada saya detail biaya yang dia keluarkan. Dia tadi dapat harga berapa, kemudian dijual lagi ke saya berapa, untungnya dia berapa. Jadi proses pertamanya adalah bank beli rumah. Jadi unit rumah yang saya inginkan itu dibeli dulu sama bank. Di sini terjadi kontrak jual beli antara bank dengan developer. Kontrak jual beli antara bank dengan developer. Biasanya kontan. Jadi bank bayar kontan cash kepada developer. Maka setelah selesai kontrak jual beli, tentunya rumah ini statusnya adalah sudah milik bank, sudah dibayar sama bank. Setelah rumah menjadi milik bank, baru dijual ke nasabah. Plus ngambil untungnya berapa. Itu ya, misalnya bank beli rumah ke developer harganya 500 juta, dia bayar cash. Kemudian dijual ke nasabahnya, dijual ke saya, dia jualnya 749 juta. Jadi margin keuntungan yang diambil bank 249 juta ini. Nah, ini disebut sebagai murabahah. Berarti dalam murabahah ini terjadi dua kontrak jual beli. Kontrak jual beli pertama antara bank dengan developer ketika bank beli rumah tersebut. Kontrak jual beli kedua adalah setelah rumah dimiliki bank, dijual lagi ke nasabahnya, dijual ke saya. Tapi harganya sudah naik. Dan di sini bank berkewajiban ngasih tahu dia ngambil untung berapa gitu. Kemudian karena saya nggak punya uang cash, saya putuskan ini harga jual sebesar 749 juta ini mau saya cicil selama 15 tahun. 15 tahun tadi 180 bulan ya. Tinggal dibagi saja. 749 sekian juta ini dibagi 180 bulan, maka ketemunya adalah 4.166.000 per bulannya. Nanti setelah 15 tahun ya terkumpul segini, sama. Jadi harga jualnya 749,88 juta, nanti setelah diangsur selama 15 tahun juga sama, nggak nambah nggak kurang. Ya, ini namanya jual beli murabahah ya, dengan sistem kredit. Dan ini halal. Ini halal, sudah ada fatwanya dari Majelis Ulama Indonesia, dan dalam fikih muamalat jual beli kredit hukumnya sah dan bukan riba, tidak termasuk riba. Ini bedanya ya, bedanya murabahah dengan kredit di bank konvensional. Saya ulangi sekali lagi, kalau kredit di bank konvensional itu nasabah pinjem utang duit ke bank pakai bunga, duitnya baru dipakai. Kalau murabahah, nasabah bukan pinjem uang ke bank, bukan, tapi bank beli rumah dulu dari developer. Setelah rumahnya dimiliki bank, dijual lagi ke nasabah. Jadi objeknya rumah. Kalau di bank konvensional objeknya uang, utang piutang. Tapi kalau murabahah, objek akadnya adalah jual beli rumah. Cuman harganya sudah di-up ya, di margin yang tinggi. Biasanya lebih tinggi malah dari yang konven. Contoh yang konven tadi berapa totalnya? 687 juta. Kalau di syariah bisa sampai 700 juta ya, memang seperti itu ya. Biasanya syariah lebih mahal. Baik. Tadi disinggung kalau di konvensional ada denda keterlambatan, riba jahiliyah.
Kalau di bank syariah ada denda keterlambatan nggak? Jawabannya sama-sama ada. Di bank syariah, kalau misalnya bulan ini saya telat bayar, kena denda keterlambatan. Loh, kok boleh? Ya, muncul fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI bahwasanya denda keterlambatan di bank syariah diperbolehkan dengan syarat denda tersebut bukan menjadi bagian keuntungan bank, melainkan uang denda itu harus didonasikan ke duafa, fakir miskin. Itu perbedaannya. Jadi kalau pada bank konvensional kena denda tadi ya, itu dendanya menjadi hak milik bank. Uang denda itu menjadi bagian keuntungan bank. Salah sendiri nasabah telat ya, harus bayar denda, itu menjadi keuntungan bank. Tapi kalau di syariah, denda tersebut bukan milik bank, tapi milik fakir miskin. Artinya bank tetap hukum aslinya nggak kelambatan itu. Kalau nerapin, bukan milik bank. Kenapa diperbolehkan menerapkan denda keterlambatan? Ya hanya untuk merapikan saja. Kalau nggak ada denda nanti semua nasabah pada telat bayar, repot juga ya. Maka jalan tengahnya boleh denda tapi itu untuk donasi ke fakir miskin, bukan untuk keuntungan bank. Ini yang pertama tentang akad murabahah. Dan murabahah di sini kita lihat di dalamnya juga ada sistem jual beli kredit, dan itu tidak masalah ya. Membahas jual beli kredit, saya singgung sedikit, itu sering disalahpahami oleh masyarakat haram. Dikiranya sama dengan utang piutang ribawi. Contoh ya, misal saya mau beli HP Samsung di counter. Kemudian orang counternya bilang, "Mas, ini Samsung kalau beli cash harganya 10 juta ini. Kalau cash bayar cash 10 juta. Tapi kalau masnya ngangsur setahun 12 bulan harganya 12 juta. Ini sering disalahpahami haram. Enggak, ini enggak haram. Misal kemudian saya sebagai pembeli, oke Mas, saya beli Samsungnya yang pakai harga nyicil kredit 12 bulan. Ayo kita sepakati harga Samsungnya ini adalah 12 juta dan akan saya angsur selama 12 bulan. Per bulannya saya bayar 1 juta. Ini namanya jual beli kredit dan hukumnya halal, nggak masalah. Nggak ada riba. Kenapa nggak ada riba? Harga yang disepakati ketika awal kontrak berapa? Samsung disepakati harganya 12 juta. Kemudian diangsur 12 bulan, tiap bulannya 1 juta, totalnya juga 12 juta. Jadi harga awal 12 juta, harga akhir setelah mengangsur juga 12 juta. Nggak ada tambahan. Kalau riba kan utangnya 10 juta, bayarnya 12 juta, itu baru riba. Saya ngambil uang dari bank 10 juta untuk beli HP Samsung, kemudian saya bayar ke banknya 12 juta, itu baru utang piutang riba. Tapi kalau jual beli kredit, harga awalnya segitu, pelunasannya segitu, nggak nambah, ya bukan riba, namanya jual beli kredit, halal. Dalam istilah fikih muamalatnya disebut bai'ut taksib. Taksib, jual beli kredit itu halal. Dan contohnya ini, contohnya rumah harganya 749 juta. Diangsur tiap bulan segini, 4 jutaan. Totalnya nggak kurang nggak nambah, 749 juta. Ini bukan riba, ini jual beli kredit yang halal. Itu tentang akad murabahah. Yang kedua, bisa pakai akad IMBT, ijarah muntahiyah bitamlik. Hakikat dari IMBT itu gabungan dari dua akad. Yang pertama, bisa pakai akad ijarah plus akad jual beli. Yang kedua, bisa pakai akad ijarah plus akad hibah atau hadiah. Yang contoh di sini itu gabungan akad ijarah dan akad jual beli ya. Skemanya bagaimana? Skemanya sama dengan yang tadi. Bank beli rumahnya dulu. Jadi bank beli rumah yang saya pesan tadi, yang saya inginkan. Unit nomor ini di perumahan ini dibeli sama bank cash. Misalnya bank belinya pakai harga 500 juta. Setelah dibeli bank, status rumah adalah hak miliknya bank. Kemudian setelah itu diadakan kontrak antara bank dengan saya sebagai nasabah. Kontraknya sewa menyewa, ijarah.
Jadi bank menyewakan rumah tersebut kepada saya. Tenornya berapa tahun? 15 tahun atau 180 bulan. Berapa harga sewanya? Harga sewanya adalah 4 juta per bulan. 4 juta per bulan dikali 180 bulan, ini totalnya adalah 720 juta. Jadi bank beli rumah, setelah itu bank sewakan rumahnya kepada saya. Di akhir masa kontrak, yaitu di bulan ke 180, ngadain akad baru lagi, yaitu akad jual beli. Di akhir kontrak terjadi akad jual beli. Ini rumahnya sudah 15 tahun saya sewa, mau saya beli saja ini. Sudah, ini bulan yang ke 180. Banknya bilangnya sudah beli aja harganya 50 juta. Maka saya beli 50 juta. Setelah saya beli, status rumah 100% menjadi milik saya. Jadi totalnya ketemunya segini. 720 untuk sewa, 50 juta untuk beli. Ini gabungan antara akad ijarah sewa dan akad B, akad jual beli. Tapi ini jarang ya, yang sering dipakai itu adalah gabungan akad ijarah plus hibah. Jadi setelah saya sewa selama 15 tahun dengan biaya sewa 4 juta per bulan, totalnya 720 juta. Ini di akhir masa sewa, di bulan ke 180, nanti kita adakan kontrak, saya dengan bank. Kontraknya hibah. Jadi bank menghibahkan rumahnya kepada saya di bulan ke 180 itu. Jadi nanti total yang saya bayar hanya 720 juta, nggak ada tambahan ini. Itu kalau gabungan akadnya adalah akad ijarah dan akad hibah. Tidak ada tambahan harga beli sebesar 50 juta ini. Ya ini apa bedanya dengan leasing kemarin ya? Leasing itu kan sewa guna. Sewa guna kredit motor di dealer itu leasing. Leasing itu di awal kontrak status motor sewa. Pembeli itu bukan membeli motor, tapi dia menyewa motor. Tapi di akhir kontrak, di akhir cicilan, tiba-tiba motornya menjadi hak milik pembeli atau pengguna. Kalau leasing itu betul-betul menggabungkan dua akad. Akad ijarah digabung dengan akad jual beli dalam satu kali kontrak. Bedanya apa dengan IMPT? Kalau IMPT juga sama, gabungkan ijarah dengan jual beli atau gabungkan ijarah dengan hibah, tapi kontraknya dua kali. Kontrak pertama kontrak sewa, nanti baru di akhir masa angsuran, kontrak baru lagi kontrak jual beli atau kontrak hibah. Jadi dua akad dua kali kontrak, itu bedanya. Makanya IMPT itu halal, dua akad dua kali kontrak halal. Tapi kalau leasing, dua akad sekali kontrak itu yang haram. Ada hadisnya, naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an aqdaini fi aqdin. Nabi melarang dua akad digabung dalam satu akad. Ini yang kedua ya. Yang kedua, skema IMPT, ijarah muntahiyah bitamlik. Intinya gabungan akad sewa dengan akad jual beli atau akad sewa dengan akad hibah. Kemudian skema yang ketiga menggunakan MMQ atau musyarakah mutanakisah. Musyarakah mutanakisah. Kita langsung ke contohnya saja. Musyarakah mutanakisah ini contohnya seperti ini. Ya, ini untuk musyarakah mutanakisah. Contoh ya, misalnya saya pengen beli rumah harganya 500 juta. Tapi saya punya uang itu hanya 100 juta saja. Saya punya uang hanya 100 juta. Kurang 400 juta. Akhirnya saya punya ide, ya udah saya ke bank syariah saja. Nanti saya sama bank urunan beli rumah tersebut. Dari uang saya 100 juta, dari uang banknya 400 juta. Kita beli rumah tersebut harganya 500 juta. Beli patungan ya, musyarakah itu beli patungan. Saya dengan teman saya
patungan mau beli buku itu sama aja ya. Buku yang saya beli secara patungan milik siapa? Milik berdua. Begitu pula rumah ini. Rumah ini saya beli patungan saya bank. Hak miliknya siapa? Ya hak miliknya berdua. Status rumah ini milik saya, musyarakah, syirkah dengan bank. Cuman porsinya berbeda. Porsi kepemilikan saya hanya 20%. Porsi kepemilikan bank 80%. Karena ya dilihat dari besaran uangnya ini. Yaitu namanya syirkah atau musyarakah, akad beli patungan. Kemudian langkah berikutnya, setelah rumah tersebut terbeli dengan cara patungan dengan bank, yang nempati rumah itu bank atau saya? Ternyata yang nempati rumahnya saya. Bank nggak nempati, maka bank ini minta upah sewa. Itu 80% rumah saya, nggak saya tempati. Kamu bayar sewa. Maka diadakan kontrak sewa. Ada kontrak sewa. Jadi setelah jual beli patungan, ada kontrak baru lagi namanya kontrak sewa menyewa. Bank menyewakan bagian rumahnya kepada saya. Misalnya dengan harga sewa 2 juta per bulan. 2 juta per bulan saya bayar ke bank karena saya menempati porsi kepemilikan rumah yang dimiliki oleh bank tersebut. Namun ini syirkahnya nggak tetap, disebut syirkah mutanaqishah. Artinya kepemilikan bank itu setiap bulannya nanti akan berkurang. Kenapa? Ada akad kedua. Akad kedua yaitu akad jual beli cicilan. Jadi selain saya bayar sewa 2 juta per bulan, saya juga membayar jual beli ini ya. Saya membeli porsinya bank, nyicil tiap bulan saya beli itu. Cicilannya ditentukan misalnya setiap bulannya adalah 2.222.000 untuk menyicil porsi kepemilikan bank. Artinya setiap bulan bank itu porsinya berkurang 80%, kurang dari 79%, kurang dari 78%, sampai nanti tempo 15 tahun porsi kepemilikan bank menjadi 0% dan saya menjadi 100%. Ini skema dari kontrak MMQ atau musyarakah mutanaqishah. Jadi saya setiap bulannya bayar ongkos sewa 2 juta misalnya, dan saya juga bayar nyicil membeli porsi pemilikan bank, semisal tiap bulannya 2 juta 222.000. Jadi totalnya adalah 4 juta 222.000 tiap bulan. Ya ini apa ini? Kebalik. Ini yang tadi harga cicilan itu berapa? Harga cicilan adalah 2.222.000 dikali 180 bulan 400 juta sama ya. Jadi bank tadi miliknya harganya 400 juta, saya beli angsuran, nih totalnya juga 400 juta. Nggak bertambah, nggak berkurang ini ya, kalau harga rumahnya dipaskan. Cuman bank ngambil keuntungan dari sewa bulanan. Jadi total pembayaran nanti adalah 4.222.000 kali 15 tahun atau 180 bulan, ini totalnya 700 jutaan. Ini skema kontrak musyarakah mutanaqishah. Jadi awalnya saya dengan bank beli patungan, kemudian saya tiap bulannya ngangsur nyicil beli jatah punyanya bank plus bayar sewa ke bank. Kenapa bayar sewa? Ya karena kan saya nempati hak milik bank. Rumah itu 80% masih milik bank. Jadi berhak bank untuk minta uang sewa. Ini yang paling sering ya, 3 akad ini yang paling sering dipakai dalam pembiayaan pemilikan rumah. Ada murabahah seperti tadi, ada IMBT, ada musyarakah mutanaqishah. Sebenarnya ada lagi, yaitu kalau ketika rumahnya belum jadi, rumahnya baru proses bangun, itu pakai akad istisna. Baik, ini keterangan ya. Konsep MMQ adalah bank dan nasabah membeli rumah secara bersama, beli patungan tadi ya. Kemudian nasabah menyewa bagian milik bank.
sekaligus nyicil kepemilikannya. Dia bayar dua hal, bayar uang sewa dan bayar nyicil beli miliknya bank. Kemudian porsi kepemilikan bank berkurang setiap kali nasabah membayar angsuran pembeliannya. Tiap bulan porsi pemilikan bank berkurang sedikit demi sedikit. Ini dinamakan diminishing partnership atau mutana kisoh itu ya. Mutana kisoh itu adalah pola kemitraan syirkah yang menurun di mana porsi kepemilikan bank secara bertahap berkurang hingga rumah nanti sepenuhnya 100% menjadi milik nasabah. Bedanya MMQ dengan IMBT. Kalau IMBT itu murni sewa. Awalnya sewa, jadi angsuran pertama sampai sebelum akhir itu angsuran murni sewa. Baru ketika angsuran terakhir, akad jual beli. Kalau MMQ, kombinasi. Dari angsuran pertama sampai angsuran terakhir, kombinasi itu adalah angsuran sewa sama angsuran cicilan pembelian porsi bank. Ini bedanya IMBT dengan musyarakah mutanakisah. Ya, faktor kenapa bank syariah biayanya lebih mahal daripada bank konvensional ya. Tadi dicontohkan bank konven berapa? Bank konven hanya 680 jutaan. Bank syariah 700 lebih ya. Ini faktornya adalah yang pertama, margin ditetapkan di awal. Jadi kalau bank konven itu berani ngambil murah. Kenapa? Karena angsuran berjalannya itu ngikuti suku bunga bank. Jadi kalau suku bunga naik, angsuran bulannya naik. Suku bunga turun, nanti angsuran bulannya juga turun. Itu kalau bank konven. Jadi dia berani pakai harga murah karena aman dari kerugian. Aman dari kerugian karena apa? Angsuran pembeli itu mengikuti suku bunga. Suku bunga lagi tinggi ya tinggal naik harga angsurannya. Tapi kalau bank syariah itu angsurannya nggak mengikuti suku bunga. Jadi untuk jaga-jaga jangan-jangan nanti di tengah angsuran suku bunga naik dan nasabah nggak bayarannya, angsurannya nggak naik, nanti banknya rugi. Daripada rugi itu udah dipatok mahal saja di awal. Ini ya, harga keuntungan, margin keuntungan dipatok di awal dengan tinggi. Karena tadi ya, bank syariah tidak mengikuti suku bunga. Mau suku bunganya naik atau turun, ya angsuran nasabah tetap segitu. Ya untuk jaga-jaga biar nggak rugi, suku bunga naik, nasabah nggak nambah biayanya, ya margin di awalnya dimahalkan sekalian. Yang kedua, tidak ada floating rate, resiko ditanggung bank. Maksudnya tadi, tidak mengikuti naik turunnya suku bunga. Suku bunga mau naik, mau turun, angsuran nasabah tetap. Ya, makanya untuk jaga-jaga itu dimahalkan. Dan juga biaya-biaya yang lain ya. Dan juga karena bank syariah itu bisa dikatakan baru merintis ya, masih kekurangan modal, masih kekurangan pelanggan. Ya, jadi wajar kalau mahal itu karena masih kekurangan dana ya. Kalau konven jauh lebih murah. Cuman dampak negatifnya adalah masyarakat umum kita itu menganggap yang lebih murah yang lebih halal. Ditimbang-timbang syariah sama konven kok gedean syariah, berarti bunga yang diambil syariah lebih gede. Kok lebih haram saya ini. Itu pandangan masyarakat kita ya. Jadi padahal hal haram itu bukan dilihat dari lebih mahal atau lebih murah, tapi tadi akad-akadnya ya, akad-akad sesuai fikih muamalah halal, akad-akad tidak sesuai fikih muamalah ya bisa haram gitu. Ini perbedaan secara umum. Dasar hukum yang konvensional KUH Perdata ya, Kompil. Kalau di syariah pakai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dan dua-duanya sama-sama dilegalkan oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Skemanya yang beda. Di konven pakai pinjaman atau utang plus bunga. Kalau di syariah nggak ada pinjaman bunga, tapi jual beli kalau murabahah, IMBT sewa menyewa, dan margin keuntungan tadi ya. Begitu pula MMQ juga sewa menyewa plus jual beli. Ya fluktuasi, cicilan bisa naik
Kalau syariah tetap ya, cenderung tetap. Tadi ini sudah ya perbedaan antara KPR konven yang pakai utang sama KPR syariah pakai murabahah tadi. Kesimpulan, PPR syariah, pembiayaan pemilikan rumah syariah, memberikan alternatif bagi nasabah yang ingin pembiayaan tanpa bunga. Yang ingin menghindari utang piutang berbunga atau ribawi, bisa pakai syariah, tadi bisa pakai murabahah atau IMBT atau MMQ. Terdapat pilihan akad, ya ini tadi. Kemudian PPR syariah menawarkan kepastian angsuran, ya lebih intinya ditetapkan di awal harganya itu ya, dan angsurnya tetap nggak akan nambah. Namun total biaya bisa lebih mahal dibanding KPR konvensional, ya ini kekurangannya itu ya. Kekurangannya bank syariah di Indonesia itu terkenalnya lebih mahal daripada bank konvensional. Oleh karena banyak orang mengatakan ya, nggak ada bedanya syariah dengan konven. Bahkan syariah itu lebih mahal, ngambil bunganya lebih mahal, lebih gede, dikiranya gitu. Ya, ini adalah ringkasan dari materi perbedaan antara kredit pemilikan rumah di bank syariah dengan di bank konvensional. Dan tadi kita paling tidak mempelajari 3 akad dalam fikih muamalat, yaitu akad murabahah, kemudian akad ijarah muntahiyah bitamlik, dan yang ketiga adalah akad musyarakah mutanakisah, jual beli patungan kemudian diangsur pemilikannya tadi. Baik, ini sesi presentasi sudah selesai. Berikutnya sesi diskusi kelas dan tanya jawab. Saya butuh moderator nih. Siapa ini moderatornya yang menjadi moderator? Silakan yang ingin jadi moderator, mohon satu anggota kelas jadi moderator. Siapa saja ya, boleh. Teman-teman yang ingin bertanya. Ya, terima kasih. Mas Aang. Mas Aang sebagai moderator, silakan untuk menampung pertanyaan dan menjadi mediasi antara saya dengan anggota kelas yang lain. Izin bertanya, Pak. Ya. Halo. Monggo Pak Huda. Begini Pak, kalau tadi kan sudah menerangkan IMBT, MMQ dan sebagainya. Di awal tahun kemarin kan Presiden Bullion Bank lah membeli emas dengan sistem mencicil seperti itu. Itu termasuk apa Pak? Pertama itu, keduanya kan harga emas kan pastinya naik turun juga, ikuti harga internasional, real dan sebagainya. Mohon tanggapannya Bapak. Terima kasih. Gimana, moderator ditampung dulu atau langsung dijawab ini? Langsung mawon Pak dijawab. Untuk pertanyaan Pak Huda masalah seputar jual beli emas yang kredit yang sudah diresmikan oleh pemerintah, itu masuknya akad apa Pak? Sedangkan untuk harga kan naik turun. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Huda. Pertanyaan terkait jual beli emas ini berkaitan dengan materi riba ya, riba jual beli. Riba jual beli itu hadisnya adalah adzahabu bidzahabi wal fiddatu bil fiddati itu ya. Sampai wal milhu bil milhi. Barter emas dengan emas, barter perak dengan perak, gandum dengan gandum. Intinya Nabi itu Shallallahu alaihi wasallam, beliau menyebut dengan tegas emas adalah barang ribawi. Kalau emas barang ribawi dan uang adalah barang ribawi, emas dibarter dengan uang itu sama-sama dua-duanya barang ribawi. Maka syaratnya adalah harus cash, yadan biyadin, harus cash, lunas dengan lunas, nggak boleh nyicil. Ini pandangan ulama klasik seperti itu. Cuman ulama kontemporer pinter, mereka mengatakan Nabi bersabda adzahabu bidzahab. Ini zahab bukan emas perhiasan, tapi zahab sebagai dinar.
Jadi yang dimaksud Nabi adalah dinar dibarter dengan dinar, bukan emas perhiasan dibarter dengan emas perhiasan. Menurut ulama kontemporer, emas perhiasan bukan barang ribawi, tapi dia seperti komoditas yang lain. Dia seperti laptop, dia seperti besi, dia seperti batu bata. Artinya bukan barang ribawi, boleh dicicil, nggak harus cash, nggak harus kontan. Maka pemerintah kita melalui Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa jual beli emas secara kredit halal. Kenapa? Emas perhiasan itu bukan yang dimaksud Nabi sebagai dhahab bidhahab. Tapi emas perhiasan itu kategorinya adalah komoditas biasa seperti batu bata, seperti besi, seperti HP dan lainnya, boleh dicicil. Ya ini memang fatwa yang sangat berani nih, fatwa yang sangat berani. Kalau kita lihat di literatur fikih Syafi'i misalnya, fikih Syafi'i nggak membedakan. Emas itu perhiasan, emas itu uang dinar, fikih Syafi'i, emas perhiasan, emas uang dinar ribawi. Ya kalau kita berpegang ke fikih Syafi'i tentunya haram, nggak boleh nyicil emas, haram. Karena syarat jual beli atau barter barang ribawi diantaranya harus cash, tidak boleh kredit. Kalau kredit terkena riba nasa. Riba nasa salah satu riba dalam jual beli. Demikian tanggapan saya kepada Pak Huda. Silakan teman-teman yang lain punya tanggapan lain dipersilakan, atau ada pertanyaan lain.